Konten kreator Muhammad Adimas Firdaus atau yang lebih dikenal sebagai Resbob masih ramai menjadi perbincangan di media sosial. Meski telah ditangkap dan dibawa ke Polda Jawa Barat, kemarahan publik terutama warga Jawa Barat belum sepenuhnya reda. Bagaimana tidak, ucapan Resbob yang merendahkan etnis Sunda dianggap sebagai tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan. Berbagai kritikan tegas pun disuarakan sejumlah pihak, tidak terkecuali praktisi hukum Dr. Hengki Solihin. Ya, dosen filsafat hukum Unisal itu menyoroti merosotnya moral dan etika generasi muda, seperti yang ditunjukkan Resbob yang dengan entengnya menghina, merendahkan, dan menghina etnis Sunda. Lantas, apa kata Dr. Hengki Solihin memandang kasus Resbob yang jauh dari manusia budaya dari perspektif hukum dan antropologi? Bonek Viking sama aja, tapi yang nya Viking. Ya kan? Gitu deh. Pokoknya semua Sunda. Semua orang Sunda. Kalau sematkan ya apa ya, Pup ya? Biar Sematkan apanya? Sematkan Menghina atau merendahkan suatu suku bangsa merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, baik secara etis maupun secara akademik. Pada dasarnya setiap manusia ya memiliki martabat yang sama tanpa memandang latar belakang suku, ras, atau asal-usulnya. Jadi prinsip kesetaraan martabat ini merupakan fondasi moral dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, tindakan yang merendahkan identitas kesukuan tidak hanya melukai perasaan, tetapi mencerdai nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Nah, ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang mahasiswa, persoalannya menjadi lebih serius. Mahasiswa adalah insan akademik yang dibentuk melalui pendidikan tinggi untuk memiliki nalar kritis, kepekaan sosial, serta tanggung jawab moral dalam bertutur dan bertindak. Nah, penghinaan terhadap suku justru menunjukkan kegagalan memahami fungsi pendidikan tinggi sebagai ruang pembentukan karakter, etika publik, dan kebijaksanaan intelektual. Penghinaan terhadap suku bangsa berarti mengabaikan prinsip penghormatan terhadap keragaman yang dijunjung oleh konstitusi dan menjadi perekat persatuan nasional. Dari perspektif filsafat, sosiologi, dan antropologi, suku dipahami sebagai identitas kolektif yang membuat nilai, sejarah, serta sistem makna yang diwariskan lintas generasi. Merendahkan suku berarti merusak tatanan simbolik, melemahkan solidaritas sosial, dan mengganggu koherensi masyarakat majemuk. Karena itu, perilaku semacam ini tidak hanya mencerminkan rendahnya etika personal, tetapi juga menunjukkan ketidakpengertian atau ketidakmatangan moral intelektual, terutama ketika dilakukan oleh kalangan akademik yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan demokrasi yang beradab. Usai berhasil diringkus di tempat persembunyiannya, Resbob langsung digelandang ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan penyidikan. Menanggapi penangkapan Resbob, kemarin Humas Polda Jawa Barat menggelar press release mengenai kasus dan kronologis penangkapan Resbob. Lantas, pasal apa yang disangkakan Polda Jawa Barat terhadap Resbob yang sudah membuat publik marah atas ucapannya yang telah merendahkan etnis Sunda? Ada ujaran kebencian yang diunggah oleh akun TikTok @resbobBBB. Kemudian itu di-repost oleh beberapa akun-akun lainnya, salah satunya Radar Semedang, dan ini menjadi viral. Kita ketahui semua reaksi masyarakat, saudara-saudara saya dari etnis Sunda begitu kecewa, begitu sakit hati dan tidak nyaman. Untuk itu kami hadir
Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan menugaskan teman-teman dari Direktorat Cyber Polda Jabar. Kita bergerak menelusuri keberadaan akun tersebut, milik siapa dan sebagainya. Kita ketahui kemudian itu miliknya Resbob. Kita ikuti jejaknya, yang bersangkutan ini berpindah-pindah. Kita ikuti sampai ke Jawa Timur, Surabaya, berpindah kembali ke Jawa Tengah, Semarang, dan akhirnya kemarin 2 hari yang lalu kita dapat menemukan keberadaannya di Ungaran, Jawa Tengah, Semarang. Alat bukti yang cukup untuk melakukan upaya hukum, yaitu penangkapan. Kami bawa dari Semarang menuju Jakarta dan diteruskan ke Polda Jabar, dan hari ini kita rilis bersama. Dan hari ini kita rilis, dan yang bersangkutan akan kita kenakan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28, dan kita juntokan beberapa pasal yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun. Ya, kita akan proses, dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita tangkapnya tadi di desa kita di rumah di Depok. Ya sembunyi upaya kita ada di Surabaya, Surakarta, kemudian baik di Semarang. Nanti kita dalami. Memang kalau di dalam kasusnya ada 2 orang lagi yang kita periksa, masih kita dalami. Karena dalam pembuatan video itu tidak dilakukan sendiri. Jadi ada 2 orang yang membantu ya. Ada 2 orang yang membantu, masih kita dalami. Nanti itu kita lakukan pemeriksaan. Selain ancaman penjara, Resbob juga sudah mendapat sanksi tegas dari kampus tempatnya belajar, yakni dikeluarkan alias dropout. Sanksi dropout diumumkan langsung oleh Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kecaman tidak hanya datang dari pihak kampus, tetapi juga seniman Sunda seperti Sulo. Ya, komedian papan atas itu meluapkan kemarahannya terhadap Resbob melalui unggahannya di media sosial. Dan, seperti inilah luapan reaksi dari berbagai pihak atas ucapan Resbob yang tidak dapat ditoleransi. Kewijayakusumaan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia, keberagaman budaya, toleransi, serta persatuan dalam bingkai kebangsaan. Kami percaya bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk merendahkan, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Sehubungan dengan kasus ini, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah melakukan proses pemeriksaan internal secara menyeluruh, objektif, dan berlandaskan Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 170 tahun 2023 tentang kode etik dan tata pergaulan mahasiswa di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dia itu mungkin kalau lagi mabuk, rese, kalau sudah ngomong masalah rasis, guys. Dengerin, itu najis liurnya, tapi masih setia dan dia masih punya etika hewan. Tapi mulut Anda lebih najis daripada itu. Ingat, itu ya. Anda rendah di pandangan manusia. Ya, semoga selamat dunia akhirat. Resbob berulah lagi. Kakak atau adiknya Big Mo nih kalau nggak salah nih. Kali ini dia diduga melakukan penghinaan terhadap suku atau masyarakat Sunda. Ini parah banget ini kata-katanya ini. Ya semua Sunda. Semua orang Sunda. Sangat parah menurut saya. Masa kelompok suku masyarakat dibilang mirip dari seekor binatang.
Polisi nggak mau tindak, Pak. Menurut pandangan saya ini udah melampaui batas dan mestinya aparat kepolisian bisa bertindak tegas untuk melakukan tindakan yang sesuai aturan terhadap Resbob. Yang ingin gue sampaikan di sini adalah gue pengen kita semua ngambil pelajarannya, dan gue juga udah nelpon Resbob, gue bilang lu harus tanggung jawab dalam bentuk apapun itu. Gue bilang lu harus bertanggung jawab atas apa yang udah lu sampaikan, lu harus tanggung jawab dari apa yang udah lu ucapkan. Gue udah bilang gitu ke Resbob. Secepatnya kasih respon, karena ya mau gimana pun lu harus tetap memberikan respon menurut gue gitu. Karena ini udah bukan lagi kasus yang apa ya, bukan lagi sekedar menurut gue malah bukan kasus gitu, tapi ini menjadi sebuah fenomena gitu yang ya gue nggak bakal menolerir ini walaupun dia temen gue, dia apapun gue nggak peduli gitu. Gue pun bakal ngincer dia dan gue bakal terus ngejar dia buat memberi. Karena kenapa? Ya karena guanya juga kena gitu loh. Kalau misalnya memang gue tidak ditarik-tarik gitu loh, maksudnya gue nggak ditarik-tarik, nantinya gue dibilangnya nggak berikan statement atau apapun. Intinya gue cuma pengen di sini ngambil pembelajaran buat kita semua.